Berikut adalah ulasan panjang tentang makna torok dalam ritus adat budaya Manggarai, sebuah budaya yang berasal dari wilayah Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ulasan ini akan mengulas secara mendalam dari sisi etimologi, fungsi sosial, spiritualitas, serta relevansinya dalam dinamika budaya modern. Makna torok dalam ritus adat budaya Manggarai. 1. Pengantar. Budaya Manggarai memiliki sistem sosial dan adat istiadat yang sangat kuat dan terstruktur yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Dalam konteks kehidupan masyarakat Manggarai, torok memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam berbagai ritus adat, baik yang berkaitan dengan siklus kehidupan, pertanian, maupun hubungan spiritual dengan leluhur. Torok bukan sekadar bentuk ujaran atau pidato adat, melainkan merupakan ungkapan sakral dan simbolik yang mengandung makna mendalam dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Manggarai. Kedua, pengertian torok. Secara sederhana, torok dalam budaya Manggarai merujuk pada ujaran atau tuturan adat yang disampaikan dalam konteks upacara adat tertentu. Dalam praktiknya, torok disampaikan oleh tua adat Mosalaki atau tokoh adat lain yang berwenang, biasanya menggunakan bahasa adat yang puitis, ritmis, dan simbolik, penuh dengan metafora, paralelisme, serta pengulangan. Namun torok bukan sekadar kata-kata. Ia adalah bentuk komunikasi antara manusia, alam, dan dunia spiritual, sebuah jembatan antara yang profan dan sakral. Dalam banyak kasus, torok dianggap sebagai bentuk doa adat yang memohon restu, perlindungan, atau pengampunan kepada leluhur dan Tuhan atau dalam bahasa Manggarainya Morikrang. 3. Fungsi torok dalam ritus adat. Fungsi yang pertama adalah ritual. Torok hadir dalam hampir semua ritus adat Manggarai, seperti ritus penti atau syukuran tahunan atas hasil panen, lalu ritus caci atau adu ketangkasan dan keberanian, dan ritus perkawinan adat, serta ritus kematian dan pemakaman. Ritus pembukaan lahan atau pembangunan rumah adat. Dalam semua upacara ini, torok digunakan sebagai media komunikasi dengan kekuatan gaib dan leluhur untuk meminta izin, menyatakan syukur, atau menyampaikan maksud tertentu. Fungsi kedua adalah sosial. Torok juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas kolektif masyarakat Manggarai. Dengan torok, nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial ditanamkan dan diinternalisasi dalam komunitas. Ia juga menjadi sarana legitimasi sosial karena hanya orang-orang tertentu atau tua adat yang dianggap memiliki karisma spiritual yang boleh dan mampu menyampaikannya. Fungsi ketiga adalah edukatif. Melalui torok, generasi muda diajarkan tentang sejarah leluhur, norma adat, filosofi hidup. Cara berkomunikasi dengan dunia spiritual, bahasa torok yang kaya akan simbol menjadi bentuk pendidikan kultural yang sangat khas. 4. Struktur dan gaya bahasa torok. Bahasa torok tidak biasa. Ia memiliki ciri khas sebagai berikut. 1. Penuh metafora dan perumpamaan. Contohnya, menyebut tanah sebagai rahim ibu atau air sebagai air mata leluhur. Kedua, bersifat paralelisme. Satu makna diungkapkan dengan dua kata sinonim. 3. Mengandung ritme dan rima. Karena torok sering diucapkan secara lisan dalam suasana khidmat, maka bentuknya sangat memperhatikan irama, nyanyian, dan intonasi suara. Hal ini membuat torok tidak mudah dipahami oleh orang luar atau bahkan oleh generasi muda yang sudah tidak fasih dengan bahasa adat. 5. Dimensi sakral dalam torok. Torok adalah media sakral. Ia bukan ucapan sembarangan. Karena itu, kesalahan dalam menyampaikan torok dianggap sebagai aib, bahkan bisa membawa malapetaka secara spiritual. Sebelum menyampaikan torok, seorang tua adat biasanya berpuasa atau menyucikan diri terlebih dahulu. Dalam torok sering disebutkan nama leluhur atau kekuatan gaib yang tidak boleh disebut dalam konteks biasa. Dengan demikian, torok adalah bagian dari spiritualitas orang Manggarai yang melihat bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari dunia nyata, tapi juga dunia roh yang harus dihormati. 6. Ancaman dan tantangan dalam era modern. Sayangnya, eksistensi torok kini menghadapi tantangan besar. Generasi muda mulai tidak mengenal bahasa adat dengan baik.
Urbanisasi dan pendidikan modern membuat ritus adat tidak lagi menjadi pusat kehidupan sosial. Banyak torok yang tidak didokumentasikan, sehingga berisiko punah jika para tetua adat wafat tanpa sempat mewariskannya. Namun, ada juga gerakan kebudayaan dari komunitas lokal dan akademisi untuk merekam, meneliti, dan melestarikan torok sebagai warisan budaya tak benda. 7. Kesimpulan, torok sebagai cerminan jati diri Manggarai, torok bukan sekadar tuturan adat, ia adalah pantulan dari kosmologi, spiritualitas, dan identitas budaya Manggarai. Melalui torok, masyarakat Manggarai membangun hubungan dengan leluhur, alam, dan Tuhan, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Dalam torok tersimpan filsafat hidup, sejarah kolektif, dan sikap hormat terhadap kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, pelestarian torok bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga menjaga jati diri dan keberlanjutan budaya Manggarai di tengah arus modernisasi yang terus bergulir